Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Setio Budiwati selaku Kepala SDN Maron. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Maron. Selamat siang Bapak dan selamat berjumpa kembali dengan saya Ganes calon guru penggerak Angkatan 9. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk melakukan aksi nyata atau diseminasi budaya positif modul 1-4. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru SDN Maron. Kepada yang terhormat Ibu Setio selaku Ibu Kepala Sekolah SDN Maron. Kemudian kepada yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Maron. Pertama-tama adalah pada siang hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah, kesehatan, keselamatan, kelancaran, kekuatan dan segala anugerah yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di kelas 4 ini di SDN Maron dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif dengan keadaan lancar. Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah menuntut kita dari zaman jahiliyah menuju zaman keislaman, dan yang kita nanti-nantikan syafaat beliau di Allah yang Maha. Amin. Bapak Ibu Guru SDN Maron, langsung saja untuk menyingkat waktu karena padatnya materi. Saya di sini Pak Ganes akan menyampaikan tugas modul 1-4 yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Bagaimana? Terus apa saja yang ada di dalamnya? Mari kita simak bersama-sama. Aksi nyata ini ada pada LMS, yaitu poin 1.A.1.4.A.9, yaitu tentang unggah aksi nyata. Saya di CGP 9 ada Bu Sulastri selaku fasilitator dan Ibu Susi Latifah sebagai pendamping praktik. Awal dari saya untuk mengikuti kegiatan guru penggerak yaitu adalah ingin melaksanakan sunnah Rasulullah, yaitu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, yaitu menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Itu jadi berdasarkan hadis Nabi Muhammad riwayat Ibnu Majah. Selain motivasi yang lain yaitu tentang ingin jadi guru, ya, pendidik sejati yang profesional yang bermanfaat bagi diri sendiri dan rekan sejawat khususnya, dan ingin lebih memajukan ekosistem sekolah di SDN Maron pada khususnya juga dan pendidikan di Indonesia pada umumnya. Sudah siap ya Bapak Ibu? Kita masuk ke materi. Let's go. Nah, sebelum memulai, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Guru semuanya. Saat memutuskan ingin menjadi guru dulu, kita flashback dulu, ya, dan akan masuk kuliah atau sekolah untuk menjadi guru, itu hingga saat sekarang ini, saat kita sudah ngajar jadi guru beneran di SD Maron ini, apa tujuan Bapak Ibu Guru dalam mendidik murid kita? Mungkin nanti bisa disampaikan. Mungkin silakan dulu apa tujuan Bapak Guru menjadi
pendidik itu apa? Jadi guru. Tolong silahkan. Nanti Bu Abad. Niatnya dulu ingin jadi guru apa? Pertama kali waktu sekolah. Bu enggak? Ya, maaf. Masuk. Terima kasih Pak Ganes. Apakah tujuan Bapak Ibu guru ini dalam mendidik murid kita? Tujuan utamanya mencerdaskan anak. Untuk tujuan pertamanya yaitu ingin mencerdaskan anak dan melatih anak untuk melatih untuk kehidupan yang selanjutnya nanti untuk anak. Sudah. Mungkin Bu Rizky sekali lagi. Bu Rizky. Lama. Satu lagi aja. Lihat Bapak Bu Rahman dulu waktu memutuskan untuk sekolah menjadi guru, saya flashback jauh ke belakang. Apa? Sehingga hingga saat ini menjadi guru, apa niatnya menjadi guru? Terima kasih atas waktunya Pak Ganes. Kalau flashback, tujuan saya ingin jadi guru biar ilmunya bermanfaat, sama suka sama anak kecil itu aja. Sudah. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Ega sama Bu Rahma. Mungkin saya hanya mengambil sampel dari Bapak Ibu guru SD Maron ini itu tentang apa tujuan menjadi guru dulu. Sebenarnya kalau ditanya setiap orang itu pasti niatnya berbeda-beda. Nah, saya dulu juga sama. Niatnya untuk jadi guru apa? Dulu yang saya pertama ya senang, saya senang ditanya itu senang Bu, saya senang menjadi guru, ingin ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, berperan aktif mencerdaskan kehidupan bangsa secara langsung seperti itu. Nah sekarang kita akan semoga ya, dengan adanya aksi nyata ini akan berubah dan merefresh atau menginstal ulang dan memperkuat niat kita menjadi guru apa, yaitu tentang landasan filosofis Ki Hajar Dewantoro. Nah, sebagai persepsi, mari kita refleksi sejenak yaitu apa tujuan Bapak dan Ibu mendidik murid kita. Sesuai filosofis pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak. Menuntut segala kodrat, jadi setiap potensial itu berbeda-beda. Yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi bukan dasarnya anak. Anak itu sudah bukan kertas kosong atau teori tabula rasa itu, bukan. Anak itu sudah seperti kertas yang tersamar-samar dan tugas guru adalah menebarkannya. Nah, jadi guru di sini menurut Ki Hajar Dewantoro itu sebagai analoginya sebagai petani. Sementara murid-muridnya adalah padinya, tanamannya. Kemudian sekolah itu adalah sawahnya. Jadi kita itu menuntut, membersamai mereka untuk tumbuh kembang sesuai kodrat alamnya, dan sesuai kodrat zaman atau perkembangan zaman. Nah, gitu ya. Jadi kita nggak bisa nanti menjadikan anak pintar semua, nggak bisa, karena bakat anak itu berbeda-beda. Jadi kita hanya menuntun, membersamai, mengembangkan, mengarahkan sesuai kodrat mereka, kodrat alam mereka, sesuai pula dengan kodrat zaman mereka.
Nah, tadi saya sampaikan guru itu ibaratnya petani. Sekolah adalah lahan atau sawah dan peserta didik adalah benihnya. Seorang guru hanya bisa menuntut tumbuhnya benih dan merawatnya, merawat dari gangguan-gangguan, merawat dari hama, ibarat seperti itu. Nah, di dalam makna filosofis Ki Hajar Dewantara itu sebagai dasar dari kegiatan guru penggerak itu, yaitu ada asas rikon, ada kodrat alam. Apa kodrat alam tadi? Yaitu bersesuaian dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Jadi lingkungan anak dan potensi dari anak. Mungkin kita punya murid Cynthia sama Putri berbeda. Baik itu karakteristiknya, kodrat alamnya berbeda. Amel, Silva itu kodrat mereka berbeda-beda. Kemudian asas trikon sembilan kita, yaitu ing arsa sumtulodo, ing madya mangarso tutule handayani. Ya, di tengah kita membersamai mereka, menumbuhkan bakat mereka. Di depan kita memberi contoh, dan belakang tutule handayani kita menuntun atau membimbing. Kodrat zaman bersentuhan dengan isi dan irama. Seperti saat sekarang, zamannya sudah sangat berbeda dengan zaman kita dulu, di mana sekarang sudah ada HP, ada komputer, teknologi komunikasi semakin canggih. Tidak mungkin kurikulum dan model pembelajaran itu sama dengan zaman kita dulu. Kita mungkin alat peraga dulu membuat binting atau satu lidi yang potong-potong untuk kejuban dan pengurangan. Itu sekarang sudah enggak, sekarang sudah ada lagi aplikasi banyak sekali. Kemudian kita adalah penuntun segala kodrat yang ada pada anak dari yang masih samar dengan menebalkan garis lakunya oleh gurunya. Kita menebalkan garis laku anak. Mulai apa? Banyak juga kebiasaan, pendidikan karakter, ya kan? Terasa, bisa merasakan ya. Jadi kita tuh menebalkan garis laku anak, kodrat anak itu tugas guru, menuntut bakat maknani mereka. Kemudian budi pekerti, yaitu pembentukan karakter anak dari segi kognitif, karsa, dan menciptakan karyanya sendiri. Di SD kita, ini saya pakai aksesoris belakang. Ini kan ada kegiatan pembiasaan karakter, salah satunya dengan menumbuhkan kearifan lokal melalui pembiasaan Rabu pagi, yaitu literasi bahasa Jawa, di mana mulai dari karakter, ucapan, kognitif itu titik beratnya pada budaya, terutama budaya bahasa Jawa. Kemudian ada Burahma yang hari Jumat itu pembiasaan Islami, itu juga membentukkan karakter. Bu Enggar dan Bu Mas Rafa ada matematika, ada bahasa Inggris, itu juga membentukkan karakter. Pembentukan arah pada budi pekerti yang luhur. Dan jadi kesimpulannya, pendidikan dan pengajaran merupakan alat mencapai keselamatan dan kebahagiaan orang yang benar kritis, beriman dan bertakwa sudah kita laksanakan. Kita tinggal menunggu alat saja untuk berkebinekaan global. Saya ingin di SD Maron ini anak-anak bisa bahasa Inggris, bisa mengenal bahasa-bahasa yang lain, ngobrol, chat dengan peserta didik dari negara lain. Kan asik. Teman kita banyak. Kita mengenal orang Eropa, orang Malaysia, orang Brunei. Kita berdialog dengan mereka. Dengan apa? Bahasa Inggris. Atau sebelum keluar kita dengan kota, orang-orang kota, Surabaya, Jakarta, begitu. Kita membuat English Conversation Club juga bisa. Kemudian, perubahan paradigma belajar itu apa? Ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sesuai minat dan kebutuhan belajar peserta didik kita. Cynthia dengan Putri, dengan Amel, dengan Ardi, dengan Gilang itu tidak sama. Kebutuhan belajar mereka, gaya belajar mereka tidak sama. Setiap berdidik kita, peserta didik kita itu unik, tidak sama. Jadi perilaku kita kepada mereka
untuk belajar juga otomatis tidak sama. Sehingga apa? Para peserta didik dapat belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Psikologi tidak bisa kita lepaskan, kejiwaan. Itu ya. Jadi kemudian profil pelajar Pancasila. Yang berikutnya adalah disiplin positif. Konsep disiplin positif, disiplin berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Mungkin ada yang tahu disiplin, harusnya tadi tak lempar gitu dulu. Tapi karena waktunya terbatas, saya langsung saja ya. Mungkin mentaati peraturan, tidak melanggar peraturan, tepat waktu, biasanya begitu. Tapi disiplin itu belajar, yaitu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab, belajar yang bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai yang diyakini atau kebijakan universal. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Sudah muncul motivasi dari intrinsik tadi. Jadi berdisiplin bukan karena imbalan. Wah, saya datang pagi karena harus foto setor budaya mutu, bukan. Anak-anak datang, sekarang anak datang pagi kenapa? Saya harus datang pagi karena itu saya butuh disiplin. Disiplin pertama yang dapat dilakukan saat bangun tidur apa? Membersihkan, merapikan tempat tidur kita. Itu tugas kita yang pertama. Begitu kita bangun, ya kita rapikan, terus langsung menghadap Tuhan. Maksudnya sholat, gitu. Itu sholat seperti itu. Itu namanya disiplin. Sudah setelah itu, kalau sudah rapi tempat tidur kita, sudah sholat, insya Allah itu kita ringan. Pikiran kita sudah cerah. Kalau kita bangun, kembali lagi, rasanya apa? Berbeda. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Sekarang saya akan coba melempar. Saat kita berjalan di jalan atau pergi ke menjenguk orang sakit aja, biar tidak sama. Saat kita menjenguk orang sakit, kebajikan universal apa yang ada kira-kira? Silakan. Kebajikan universal apa saat kita menjenguk orang sakit itu apa? Kan banyak kan? Ada saling menghormati. Itu nilai kebajikan. Nanti juga mendasari dengan keyakinan kelas. Apakah perbedaannya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Bagaimana membuat keyakinan kelas? Itu ada. Ya, jadi kebajikan universal itu masuk sehingga bisa memunculkan motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri. Maka kalau itu sudah muncul, sudah tumbuh dalam diri peserta didik kita, maka anak-anak tanpa kita perintah, tanpa kita kasih reward, tanpa kita kasih punishment, sudah jalan. Bahkan akan bisa menularkan ke orang lain. Mereka sudah mandiri, sudah terinstal mandiri, terinstal bernalar kritis. Pokoknya profil pelajar Pancasila otomatis akan terinstal pada diri mereka. Kemudian motivasi perilaku. Kayaknya tanya tadi motivasi. Teori motivasi perilaku kan manusia ada dua. Lah reward itu kan dari luar, eksternal. Menghindari hukuman itu dari luar. Dan dari dalam, nah inilah yang kita gali, kita coba terapkan. Itu motivasi internal, kesadaran diri dalam atau disiplin positif dalam diri masing-masing. Ya, itu yang kita sebagai guru sekarang munculkan ke peserta didik kita. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, nah itu eksternal. Nah ini tadi. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan jadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah ini, itu motivasi dalam diri. Untuk menghargai diri sendiri, untuk bersikap yang lebih baik, ingin mendekatkan kepada Tuhan, apa yang
ingin berdaya guna lebih kepada orang sekitar kita, itu namanya motivasi internal. Kalau sudah tumbuh pada diri anak kita seluruh hidup SDN Maron, seluruh Indonesia, ya akan muncullah generasi emas Indonesia. Proyeksinya tinggal membuat skala perbesar aja gitu aja. Jadi saya ini kan, jadi untuk ibu bapak guru yang belum ikut guru penggerak, mari ikut guru penggerak. Banyak dari peserta didik kita. Kita bisa lanjutkan lagi ya bapak ibu guru, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang pokok, kebutuhan yang paling dasar, yang paling dibutuhkan sejak kita bangun tidur sampai bangun tidur lagi, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, cinta kasih sayang, love and belonging, kebebasan atau freedom. Kita butuh survival, butuh kasih sayang, butuh kebebasan, butuh kesenangan, dan butuh kekuasaan. Itu butuh nilai dasar yang dibutuhkan setiap manusia, setiap individu manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Karena ada kebutuhan dasar, otomatis kita tergerak untuk memenuhi kebutuhan dasar itu. Apabila tidak, akan muncul reaksi yang lain, entah itu positif atau negatif. Nah, ini saya ada gambar di sini, yaitu kesenangan, cinta dan kasih sayang, bertahan hidup, kebebasan dan penguasaan. Apa saja yang ada di dalamnya? Substansinya apa saja? Yaitu survival, contohnya kebutuhan yang terkait dengan kesehatan, ke rumah, makanan, ya, rasa aman, itu kebutuhan dasar kita dalam bertahan hidup. Yang kedua, apa yang termasuk kebutuhan perasaan, kasih sayang tadi, yaitu diterima, kita diterima oleh kelompok atau komunitas kita, yaitu salah satunya juga keinginan untuk terhubung dengan orang lain seperti teman. Kita membutuhkan orang, kita masuk manusia makhluk sosial, keluarga, rekan kerja maupun kelompok di mana kita berada atau tergabung, itu kita diterima. Tiga, kebutuhan akan kebebasan atau membuat pilihan. Contohnya kebebasan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat, percaya diri, kebebasan memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Itu kita membutuhkan, itu sifat dasar, kebutuhan motivasi dasar. Kemudian yang keempat, kebutuhan penguasaan atau power. Dalam hal ini setiap murid mempunyai kebutuhan dalam dirinya untuk merasa kompeten. Setiap anak pasti ingin bisa, setiap anak pasti ingin terampil, termasuk gurunya, termasuk orang tuanya, termasuk masyarakat, termasuk bangsa, pasti ingin maju. Itu termasuk kebutuhan dasar power. Ingin terampil, ingin diakui atas ketercapaiannya dalam keterampilan, dan selain itu ingin didengarkan, dan ingin pula mendengarkan, dan dapat memberikan dampak dan pengaruh, dan juga mempunyai rasa harga diri. Dan yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan, fun. Contohnya guru menyajikan suatu kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, entah itu kegiatan B5, kegiatan di luar, etnomatematika, kegiatan tamasya, olahraga, rekreasi, ya, dan lain-lainnya. Kemudian ini yang namanya Mbah William ini untuk membangun budaya positif yang positif, sekolah yang positif, lingkungan yang aman, nyaman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia. Salah satunya yang upaya yang bisa dilakukan adalah guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Murid itu berperilaku karena ada dasar kebutuhan yang mendasari perilaku mereka. Anak mencuri misalkan, anak berkelahi, anak nakal, anak pintar, itu ada perilaku yang mendasari kebutuhan dasar mereka.
dan itu berbeda-beda setiap individu. Ketika kelima kebutuhan dasar terpenuhi, maka murid akan tumbuh bahagia dan seimbang, nyaman, dan sekolah fun, happy. Tetapi apabila tidak, akan muncul reaksi-reaksi bagaimana dia memenuhi kebutuhan dasar itu atau mengalihkannya. Anak yang berangkat ke sekolah dari posisi kondisi rumah bahagia tidak sama dengan anak yang berangkat dari rumah dalam keadaan rumah sedang kebanjiran. Misalkan si A berangkat dari rumah keluarga harmonis, B dari rumah keluarga kurang harmonis, si C dari rumah perang itu Palestina Israel itu berbeda. Satunya dari habis kena banjir atau gempa, berbeda. Kondisi mereka berangkat sudah berbeda. Murid harus diberi kesempatan. Nah ini guru bagaimana ini? Guru harus memberi kesempatan, membuat pilihan dan bertanggung jawab atas bedanya. Kita rangkul semua. Kebebasan bukan berarti sakramit dewi sesuka hatinya, tidak. Tapi bebas untuk apa? Bebas untuk berkesempatan membuat pilihan. Yang kedua, kebebasan untuk menyuarakan pendapat. Kemudian kebebasan untuk memberikan kesempatan baru untuk sebuah yang baru. Itu memberi kebebasan, maka itu masih dalam satu rambu koridor. Kemudian guru harus bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi atau bekerjasama dan memiliki ikatan emosi. Bapak Ibu guru kita penting membenjalin kolaborasi dengan peserta didik kita, membangun empati dengan anak didik kita, membangun emosi, membangun kolaborasi, membangun ikatan emosi, ikatan jiwa sebatas guru dan murid. Itu penting agar kita mereka nyaman dengan kita mudah menuntun mereka, membersamai kodrat alam mereka. Kemudian perilaku buruk murid tidak dapat dibiarkan. Apabila tadi ada yang reaksi negatif, maka perilaku buruk murid tidak dapat dibiarkan. Namun perlu dipahami. Jadi kamu gak pakai seragam, kamu suka berkelahi, tidak boleh. Kita harus memahami dan menindaklanjuti dan mengajak murid kita berefleksi sini. Jadi perilaku guru itu sekarang harus dirubah. Kita lebih empati kita harus dibangun dengan peserta didik kita. Empati itu apa? Empati itu salah satu kompetensi guru. Yang kompetensi itu apa? Kecakapan. Kecakapan itu apa? Keterampilan yang harus dimiliki. Seorang guru harus mempunyai kompetensi pedagogik, profesional, sosial, pribadi, dan lain-lain seterusnya. Nah ini kita juga sama. Seorang guru juga harus mempunyai kompetensi empati, yaitu di atasnya simpati, kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain atau peserta didik kita. Ini saya cerita. Sekarang saya cerita sebentar. Saya waktu sakit gigi, saya pernah terkejut, kok Pak dokter itu seperti yang merasakan gitu. Padahal yang sakit itu saya. Gitu. Jadi dia tahu obatnya, tahu gini seperti itu. Nah itu guru, mari kita seperti itu dengan anak. Anak peserta tadi kita mau ini. Kita mengenal seperti seolah-olah kita itu tahu yang dirasakan anak itu. Itu namanya kecakapan empati. Kita bisa membangun empati dengan peserta didik kita, dengan orang tua peserta didik kita, dengan lingkungan sekolah kita, dengan rasa sama rekan kerja, dengan atasan, dengan stakeholder yang lain seperti komite, tokoh masyarakat, itu stakeholder sekolah kita. Kalau tanpa kolaborasi sulit untuk berkembang. Melalui percakapan dengan pendekatan disiplin positif inilah murid dapat diajak bersikap reflektif dalam mengenal kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan bisa ditingkatkan mereka. Kita jadi tahu, kenapa kamu Akbar menendang si A tadi, kenapa? Nah, kita gali, kita refleksi bersama dia. Kemudian, motivasi perilaku manusia. Tadi manusia bergerak karena perilaku, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman dan mendapat imbalan. Ini maksudnya ini tadi ya, ekstrinsik tadi ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Maaf ini karena sudah malam ini tempatnya. Maaf.
Kemudian hukuman, sekarang ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Berbeda. Hukuman sifatnya mendadak, tiba-tiba. Konsekuensi itu disepakati. Sementara restitusi, nah ini kita sebagai guru di sini, kalau bisa sebagai memberikan restitusi, yaitu apa? Menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Tidak hanya menghukum. Misalkan si A datang terlambat, misalkan Akbar, kamu setiap hari terlambat saja, sana push up 10 kali. Itu tidak seperti itu. Itu tidak akan membuat perbaiki kesalahan. Ini kontrol penghukum atau rasa bersalah ini sangat kita hindari. Kita harus pada posisi manajer, kontrol manajer, dan melakukan perilaku ke anak itu restitusi, bukan penghukum, bukan memberi konsekuensi. Kemudian peraturan sekolah dan tata tertib dan keyakinan kelas. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid, itu kesepakatan. Kesempatan kelas menuntun nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Kalau tata tertib kan anak-anak tidak dilibatkan dong. Tata tertib sekolah satu seperti itu sudah dilibatkan oleh sekolah, ada pelibatan sama sekali. Peraturan Senin Selasa pakai baju merah putih, Rabu Kamis batik, ya seperti itu. Jangan tata tertib, anak tinggal mengikuti, tapi nggak keyakinan. Anak yang menentukan, anak yang membuat. Nah ini contohnya kemarin waktu kegiatan prakarya. Jadi buat kelompok peraturan kelas dulu, setelah itu kita buat menjadi keyakinan kelas. Kemudian nanti ada yang tampak dan tidak tampaknya apa? Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan pada kelompoknya dengan lebih percaya diri, lebih baik lagi. Itu namanya kita melakukan segitiga restitusi. Kemudian dengan segitiga restitusi, maka kejadian negatif pada murid yang mereka sadari atau tidak, seorang guru dapat bantu menyelesaikan masalah yang dialami murid. Kasus murid dapat diselesaikan atau dicarikan solusinya dengan dialog, dan murid dapat merasa nyaman dan terbuka serta senang hati. Dari tadi kita mengatakan restitusi. Restitusi apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka lebih kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang sudah benar, dengan karakter lebih kuat. Seperti itu. Siapa yang membuatnya ini? Bu Gosen tadi. Ini wajahnya. Ini Pak Dian Gosen, Bu Dian Gosen. How to raise self-disciplined children. Nah ini kita simak satu aja ya. Ini dalam video ini, maaf karena suaranya kurang jelas. Saya menerapkan segitiga restitusi pada 2 orang peserta didik saya pada kasus yang berbeda. Di sini saya menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Sebenarnya di dalam tadi ada
ada tindakan-tindakannya. Fase tindakan yaitu yang pertama menstabilkan identitas dulu, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menggunakan keyakinan, yaitu menanyakan keyakinan. Mungkin karena waktunya terbatas, jadi untuk video lain kali bisa Bapak Ibu Guru lihat di YouTube saya, ada di tugas kemarin itu sudah saya bagi, atau kalau mau lihat di YouTube ada. Ini di sini, di ini ada tentang banyak dari tugas saya yang mengacu pada LMS. Kalau gitu saya berikan di salah satu videonya saja. Ini maaf, apa namanya, suaranya nggak jelas. Di sini saya sudah menerapkan segitiga diskusi, di mana ini setelah saya menerima anak untuk masuk dan berdiskusi, ngajak ngobrol, ini saya melakukan tadi sesuai dengan segitiga diskusi, yaitu saya mulai dengan menstabilkan identitas, validasi dengan salah, dan menanyakan keyakinan yang saya kaitkan dengan kebajikan kelas. Tadi kita pagi sudah melakukan kegiatan apa? Literasi apa? Ya, dan kan pakai kata krama kan? Nah, kalau seperti itu berkata kasar itu melanggar kata krama kan? Memang berarti salah nggak? Ini pada tahap menstabilkan identitas. Kita menerima perbuatan salah mereka. Ini tidak berubah gitu. Kira-kira apa yang dilakukan sekarang? Sudah berapa kali berbuat? Jangan ulangi lagi ya. Ini sudah mulai memvalidasi tindakan yang salah. Dan itu dari di kelas kan terkait dengan informasi nilai tentang kelas. Keyakinan kelas mana yang Anda? Dan nanti saat saya menanyakan solusi, itu berarti menanyakan solusi atau tahap yang ketiga. Selamat siang anak. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Hari ini hari Jumat ya. Jadwalnya pelajaran IPS. Gimana? Pelajaran IPS membawa, kemudian misalnya bawa ya tema 4 ya, tema 4 untuk mata pelajaran IPS. Tetapi sebelum pelajaran, Pak Ganes ingin kita membuat keyakinan kelas dulu ya. Jadi alurnya bagaimana? Nanti Pak Ganes bawa 2 map ya. Nanti masing-masing menyumbangkan satu
satu aspirasi untuk membuat peraturan kelas. Jadi kita buat peraturan kelas dulu. Setelah jadi peraturan kelas, baru dibuat ke keyakinan kelas. Paham ya? Nah, langsung saja. Tolong Pak Genes punya kartu ini disusun, tulis ke keluarga tulisan dulu, tulisannya keluarkan dulu. Nanti dipasang, kalian catat di sini, nanti dipasang di mana sini, di kelas mana ini. Masing-masing membuat dua peraturan, buat peraturan kelas 2. Misalkan tidak boleh datang terlambat, 2 harus mengerjakan PS itu. Paham ya? Tulis 2, 1 anak 2 peraturan. Jelas teman? Dari situ nanti kita sarikan ke dalam satu keyakinan kelas. Jadi dari 18 peraturan nanti kita hanya saring menjadi 9 keyakinan kelas. Jelas? Jelas. Ini tolong yang sudah menerima ke belakang. Yang sudah menerima, silakan menulis nama. Ya, jadi di sini tulis nama, keyakinan kelas, terus tanda tangan. Nama peraturan kelas 1, ya peraturan 1, ya 1, 2, terus di sini tanda tangan. Jelas ya? Jadi sama saya juga ya. Kalau sudah selesai, coba diangkat. Coba dilakukan di depan. Sudah semua ya? Itu adalah aspirasi yang muncul dari hati kalian. Oke? Sekarang tolong ditempelkan maju ke depan, 1 anak 1. Ayo silakan dimulai dari Amel. Nah, maju yuk. Maju Mel. Maju. Dapatkan peraturan kelas kalian. Jangan usahakan cukup, jangan terlalu lebar jalannya. Tulisnya jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, kelihatan. Maju. Ayo, 9 kan, jaga pas. Sudah, terima kasih. Mari kita baca bersama-sama. Dari Nurin Amalia. Piket kelas tepat waktu. Setuju? Piket kelas tepat waktu. 2. Tidak bermain saat jam pelajaran berlangsung. Boleh? Tidak bermain saat jam pelajaran berlangsung. Nanti kalau di dalam keyakinan kata tidak ini tidak boleh, tidak dilarang, jangan. Itu kalau di keyakinan kelas nanti tidak boleh kata tidak, itu tidak boleh. Nanti kita rubah jadi misalkan taat saat pelajaran sedang berlangsung, atau mendengarkan guru atau perhatikan guru saat pelajaran berlangsung. Gimana? Atau menyimpan alat atau tidak menyimpan alat bermain di rumah, tidak di alam, tidak di dalam sekolah. Paham ya? Nah, 2. Ardi
tidak boleh makan di kelas saat pelajaran, betul? Tidak boleh makan. Dan nanti kata tidak boleh makan, tidaknya ini ganti kalimatnya diubah. Jadi makan saat istirahat di kantin. Gimana? Di dalam kelas tanpa makan. Gimana? Paham betul? Tidak boleh kata tidak. Kemudian patuh terhadap guru, betul ya? Laksanakan juga kelas, betul? Dua, raka. Yang ketiga raka, tidak boleh tidur di kelas. Betul ya? Tidak boleh berkata kotor. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, ini peraturan tidak apa? Ini kita benar untuk peraturan kelas, untuk kita baca di sini. Peraturan kelas kalimatnya nggak masalah. Dari Devian untuk kita sarikan ke dalam keyakinan kelas. Ya. Piket kelas tepat waktu, boleh nggak? Boleh. Piket kelas tepat waktu. Ini aja yang besar ya. Piket kelas tepat waktu yang kecil saja. Tolong ditulis nah yang bagus. Yang besar, yang kecil ini. Satu, jadi satu ya. Ya satu. Kalau biru berarti merah kan. Dasarnya benar. Oke, tadi yaitu piket kelas tepat waktu. Sudah betul nggih? Nah, satu, piket kelas tepat waktu. Terus yang kedua, tidak bermain saat jam pelajaran berlangsung. Tidaknya diubah. Bagaimana? Bermain saat jam istirahat. Bermainnya ya, betul boleh. Bermain saat jam istirahat. Gimana? Atau di dalam kelas saja. Boleh itu ya. Sekarang di dalam kelas saja. Ini secara dalam apa? Tentunya kita gini aja. Bermain saat jam istirahat, bersungguh-sungguh saat kita di dalam kelas. Yuk coba ditulis. Siapa sifat? Nanti. Jadi bermain hanya saat jam istirahat. Itu aja, tulis itu aja. Bermain hanya saat jam istirahat. Besar. Ya, bermain hanya saat jam istirahat. Terus lagi, tadi waktu sekolah kelas apa? Memperhatikan penjelasan guru. Siapa yang pesannya bagus lagi? Terus nanti memperhatikan bermain hanya saat istirahat. Ya, ini. Tadi apa? Ya, memperhatikan guru, memperhatikan penjelasan guru. Nah, apa lagi ya kira-kira? Terima kasih. Jadi ini buatan kalian, buatan kita, kesepakatan kita praktekkan sesungguhnya. Bermain hanya saat istirahat. Kira-kira bisa dilakukan lagi nggak? Maju ke depan. Maju ke depan nanti tuliskan bawahnya. Tadi apa? Ya, betul. Memakai pakaian rapi saat sekolah. Yo. Memakai maju terus nanti sini. Berpakaian rapi di sekolah dan di mana saja, ya. Oke, sini. Berapa? Berpakaian rapi
berpakaian rapi di sekolah, berpakaian rapi di sekolah dan di mana saja. Kalau keyakinan kelas tidak banyak-banyak, Cah. Oke? Banyak-banyak ya. Cuma saja bagus. Terus memperhatikan penjelasan guru. Ini sepakat saya? Yakin bisa ya? Beda nggak dengan peraturan? Tahu ya sekarang, tahu bedanya, tahu rasanya, ya. Terus, laku ya? Tidak boleh mengajak teman. Nah, buat apa ya? Menyayangi teman, saling Ya, tidak mengajak teman itu tidak apa? Menyayangi dan menghormati teman. Yo, tolong dituliskan ini. Teruskan. Yo, saling menyayangi dan saling menghormati teman. Lagi. Ini. Mendengarkan guru satu Sudah tuh tadi. Nah, tulisnya kan belum. Nah, itu sudah sama Pak. Siapa yang punya aspirasi disampaikan? membayar waktu. Jaga. Dilarang buang sampah. Tadi apa? Menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kan kita juga menyerang lingkungan loh. Ya, tulis. Menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Sekarang satu ya. Tambah satu lagi. Tidak boleh datang terlambat, tidak mengobrol, sudah tidak bermain saat jam pelajaran, sudah patuh pada guru. Ya, patuh dan taat kepada guru dan orang tua. Kami kelas, satu guru. Patuh pada dan kelestarian lingkungan. Ini tahu Mel? Tadi apa? Tadi apa? Ya, patuh dan santun, ya. Patuh dan santun. Sopan santun kasih ya. Patuh dan sopan santun kepada guru. Ya. Patuh dan sopan santun kepada guru. Nah, yes. Terus doanya ambil lagi. Karena kalau kepada yang muda apa? Menyayangi yang lebih muda. Dan pada anak ada juga kelas kalian, kelas 1, kelas 2, dan kelas 5. Sudah? Ini aja ya, kayak menemukan kita. Orang ditempelkan Nabi sama Mel. Tempelkan ya. Dan kamu yang menempelkan. Ya, tempelkan. Tempelkan ya. Kita buat keyakinan kelas. Amal yang bawah Mel, yang bawah nanti yang gandangannya biar ini yang warna ungu, yang warna bawah ke bawah lagi. Nah, lagi. Yes, oke. Nah ini setelah di gandangannya itu ya, biar warna-warni. Oke. Nah, anak-anak, bagaimana perasaannya? Senang? Nyaman dengan peraturan kita? Yakin dan nyaman serta patuh pada keyakinan kelas kita? Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 9 atau lebih ini aspirasi peraturan kelas ini tersaring menjadi 9. Ya. Kita baca bersama-sama ya keyakinan kelas kita. Yuk perhatikan depan. Yang pertama keyakinan kelas apa? Tidak kelas tepat waktu. Sanggup? Sanggup. 2. Bermain hanya saat istirahat. Terus? Berpakaian rapi di sekolah dan di mana saja. Terus? Memperhatikan penjelasan guru.
Merdeka